Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal billahi ta'ala. Bismillah, masalah terakhir. Bismillah. Intasyara tadrisu kitabil hikamil ataiyah. Telah tersebar tadrisu kitabil hikam, pengajaran kitab al-hikam al-ataiyah, yang atau judulnya gitu, kitab al-hikam al-ataiyah, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Sakandari. Jadi tersebar pengajaran kitab Hikam al-Ataiyah mu'tamidan, yang berdasarkan pegangan ala syarhin, terhadap suatu syarah. Jadi kitab ini itu banyak syarahnya. Kitab Hikam al-Ataiyah ini banyak syarahnya. Li ba'dihim, karangan sebagian mereka, yashrahu matnal hikami, yang mensyarahi matan al-hikam. Tadi matan al-hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Bi'aqaidil hululi, dengan akidah hulul. Apa itu akidah hulul? Adalah akidah atau keyakinan yang meyakini bahwa Allah bertempat pada makhluknya, atau bertempat pada sebagian makhluknya. Keyakinan kufur, rusak, merupakan bentuk macam dari kekufuran, di antara kekufuran yang paling parah setelah ta'til, menafikan Allah atau sifat-sifatnya, ateis. Jadi kekufuran yang paling parah itu apa? Ta'til, menafikan Allah atau sifat-sifatnya. Yang kedua adalah akidah hulul tadi, dan wal wahdatil mutlaqah, atau yang disebut juga dengan wahdatul wujud, akidah wahdatul wujud, keyakinan rusak. Apa akidah wahdatul wujud? Adalah keyakinan bahwa Allah bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari Allah. Itu keyakinan rusak, wahdatul wujud atau wahdatul mutlaqah. Wa yadhkuruna asma'a ulama. Kemudian sebagian penyarah kitab hikam ini menyebutkan nama-nama ulama ala zamihim, yang menurut mereka yadhhabuna ila hadhil aqaid, yang meyakini atau yang mengikuti akidah hulul dan wahdatul wujud ini. Jadi kembali, biasanya ini adalah digeluti, diminati oleh orang-orang yang
suka tasawuf atau baru belajar ilmu agama kemudian mempelajari tasawuf demen dengan hikam dengan tasawuf. Istilahnya sebagian orang itu kalau ngaji rukun wudhu, ngaji rukun sholat, ngaji halal yang batalkan wudhu itu ngantuk. Tapi kalau mengaji tentang ruhaniin, tentang yang begitu-gitu, tentang ruh, tentang para malaikat, tentang kasyaf, tentang hal begitu, mereka menelaah dalam masuk. Jadi terkadang orang yang istilahnya baru, mudanya kagak ngaji, mudanya kagak belajar ilmu din ad-daruri, begitu tua sadar akan mau mati. Ya memang mati kapan aja bagi siapapun yang tua muda. Sejadi kalian duluan, saya belakangan, atau saya belakangan kalian duluan. Nggak ada yang tahu. Belajar tasawuf, tanpa mendasari akidah yang lurus, tanpa memiliki pondasi dasar akidah yang kuat. Banyak gitu. Adalah orang-orang di zaman sekarang keadaannya seperti demikian. Nah, hingga akhirnya apa? Banyak mereka yang menelaah otodidak, membaca-baca syarah, terjatuh pada keyakinan hulul, terjatuh pada keyakinan wahdatul wujud. Nah, apa itu akidah bantahan kita? Ar-raddu inna aqidatil hulul al-hululi wa wahdatil wujud wa wahdatil mutlaqati kufrun bil ijma'. Sesungguhnya dua akidah hulul dan wahdatul wujud atau wahdatul mutlaqah itu kufur, keyakinan kufur berdasarkan ijma'. Kama naqala al-hafidhu, sebagaimana dinukil oleh al-hafidh as-Suyuti wa ghairuhu dan lain-lain. Wa huma min asyaddil kufri, yang mana dua akidah ini adalah merupakan kekufuran yang paling parah. Jadi dua kekufuran yang paling parah setelah akidah ta'til, menafikan Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya. Qala ahlul wahdatil mutlaqah, apa keyakinan ahlul wahdatil mutlaqah atau akidah wahdatul wujud? Innallaha, sesungguhnya Allah huwa jumlatul alam, adalah bagian dari alam. Itu kata akidah wahdatul wujud. Wa qala ahlul hulul, dan berkata orang yang meyakini akidah hulul, innallaha yahullu fi ghairihi, bahwasanya Allah katanya bertempat pada makhluknya atau sebagian dari makhluknya. Hatta yaqula ba'duhum, sehingga sebagian mereka berkata apa? Innallaha yadkhulu fi kulli syakhsin dzakarin aw unsa. Katanya apa? Bahwasanya sebagian mereka mengatakan Allah bertempat, masuk ke dalam setiap laki-laki dan perempuan. Itu akidah hulul. Akidah rusak. Keyakinan kita umat Islam seluruhnya meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak berada di langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak di mana-mana. Keyakinan kita Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Hatta qala qailuhum fi ba'dil ashkhasi, sehingga ada dari sebagian mereka yang mengatakan terhadap orang lain,
Antallah, katanya kamu Allah. Hadzal jidar Allah, katanya dinding ini adalah Allah. Itu adalah keyakinan hulul. Keyakinan wahdatul wujud, wahdatul mutlaqah. Jadi itu adalah kekufuran yang asyaddul kufri, paling parah. Wahatanil aqidatanil kufriyatani, dan dua keyakinan kufur ini, apa, keyakinan hulul dan wahdatul wujud, ya'taqiduhuma, diyakini kedua akidah ini, ba'du jahalatil mutasawwifah, oleh sebagian orang bodoh yang mengaku-ngaku sebagai sufi. Ini di antara jadi bentuk macam kesesatan itu tidak hanya terhadap mereka yang Wahabi, tapi ada bahaya juga ini terhadap golongan jahalatul mutasawwif. Mereka bodoh tapi suka terhadap tasawuf sehingga meyakini akidah hulul, meyakini akidah wahdatul wujud dan seterusnya. Nah, ini kafir qatin min mutaakhiri syadziliyati, seperti golongan dari kalangan syadziliyah al mutaakhir asyadziliyah. Sebenarnya thariqah asyadziliyah itu adalah thariqah yang lurus, yang bagus. Banyak sebenarnya thariqah itu. Thariqah Asyadziliyah ini digagas oleh Abul Hasan Asyadzili. Biasa imamnya, pendirinya lurus, mengajarkan thariqah benar. Tapi ada sebagian pengikutnya yang menyimpang dari manhaj gurunya. Dari pengikutnya tersebut mereka meyakini akidah hulul dan wahdatul wujud. Ada di Maroko itu namanya Syadziliyah Yashrutiyah. Syadziliyah Yashrutiyah ini nisbat kepada Syekh Nuruddin Ali Al-Yashruti. Syekhnya ma'alim, tapi pengikutnya pada nyeleweng. Makanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam itu diantara orang yang paling tegas di dalam memerangi akidah hulul dan wahdatul wujud. Perkataannya kalian sudah hafal, banyak yang sudah kalian hafal. Gimana? Wa qala wa haisu innal qawla bil wahdatil mutlaqati wal hululi yuaddi ilal kufri. Jadi itu semua adalah menyebabkan kepada kekufuran, waliyadzubillahi ta'ala. Wasyaqahati wadda'awal aridata tuaddi ilal fitnati wa tuzliku biqadamir rajuli ilan nari fajtinabuha wajibun. Itu. Jadi banyak perkataan-perkataan, yaitu karena apa? Khawatir. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ini diantara orang yang paling tegas, ulama yang paling tegas di dalam memerangi akidah hulul. Banyak orang-orang yang masuk ke dalam tasawuf, mendalami ilmu tasawuf tanpa didasari ilmu agama yang kuat, tanpa didasari ilmu akidah yang kuat, mereka menyimpang. Termasuk ini tadi golongan mutaakhirin dari kalangan Syadziliyah. Ada dari mereka yang disebut tadi Syadziliyah Yashrutiyah, mereka meyakini akidah hulul dan wahdatul wujud. Nah, alladzi huwa aqidatu kulli masyayikh al-inharafu. Mereka apa? Inharafu, mereka menyimpang an usulit tauhid, dari pondasi ajaran tauhid. Alladzi huwa aqidatu kulli masyayikh ahlillah, yang mana merupakan akidah dari seluruh masyayikh ahlullah, para wali Allah. Alladzina amilut turuq, yang mana mereka membuat thariqah.
Jadi ada thariqah Rifaiyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Syadziliyah, dan seterusnya. Gitu. Paham? Pernah dengar thariqah? Kasayyidi Ahmad Ar-Rifai, seperti Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai. Thariqah beliau apa yang digagas ini? Thariqah Rifaiyah. Thariqah yang paling tua. Thariqah yang paling tua. Wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini satu hidup satu masa, cuman beda negara. Thariqah beliau apa? Qadiriyah. Wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu tadi thariqahnya apa? Syadziliyah. Jadi yang digagas oleh beliau mah lurus thariqahnya, cuman ada banyak pengikut begitu yang menyimpang, yang menyeleweng, menyimpangkan manhaj guru-gurunya. Wa Syekh Abi Madyan Syuaib bin Al-Husain Al-Maghribi wa ghairihim. Qala Ahlus Sunnati wal Jamaah, telah berkata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Innallaha la yahullu fi syai', sesungguhnya Allah tidak bertempat pada sesuatu. Allah tidak bertempat pada sesuatu. Wala yanhallu minhu syai', dan tidak terpisah dari Allah sesuatu. Dan tidak terpisah dari Allah sesuatu. Wala yahullu fihi syai', dan tidak ada sesuatu yang bertempat atau menempel pada Allah. Laisa kamitslihi syai', oleh karena Allah Maha Suci dari menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Karena yang bertempat, yang terpecah, yang terpisah-pisah, yang menempel, itu semua adalah sifat makhluk, sedangkan Allah Maha Suci dari menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Wa qala Syekhu Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini adalah di antara imam sufi terkemuka. Tapi banyak tudingan keji kepada beliau tentang akidah hulul dan wahdatul wujud, padahal beliau terbebas dari kedua akidah rusak. Beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Orang yang meyakini akidah hulul fadinuhu ma'lul, maka agamanya cacat, rusak agamanya. Orang yang meyakini akidah hulul maka agamanya cacat, rusak. Wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad, dan tidaklah orang mengatakan akidah al-ittihad atau akidah wahdatul wujud, wahdatul mutlaqah illa ahlul ilhad, kecuali ahlul ilhad, mereka yang meyakini akidah wahdatul wujud tersebut. Paham? Nah itu, man qala bil hulul fadinuhu ma'lul, wa man qala bil ittihadi illa ahlul ilhad. Wallahu a'lamu bishawab. Paham? Nah, ada yang mau ikut?